Selamat datang di channel Otomotor Premium Used Car. Di sebelah saya sudah ada Land Cruiser Prado generasi J150 varian TX Black Edition tahun 2020. Dan ini merupakan versi facelift terakhir dari Land Cruiser Prado generasi J150 atau generasi keempatnya. Kalau yang tadi saya sudah review Land Cruiser Prado yang versi pre-facelift, kali ini yang versi faceliftnya. Oke, untuk perbedaannya dari segi desain, ini sih sangat banyak sekali sih yang berubah. Ini seperti model change, bukan seperti minor change. Toyota banyak melakukan perubahan-perubahan dari segi headlamp, bumper, begitu juga dengan grill. Sebelumnya juga Toyota Land Cruiser Prado ada facelift sekali di tahun 2014 yang kalau teman-teman ingat ya, yang LED DRL-nya dia di bagian sini. Itu yang facelift pertama. Untuk yang facelift kedua dia seperti ini. Headlamp dia lebih pipih dan dia juga sudah menggunakan proyektor LED. Kalau yang sebelumnya dia masih menggunakan proyektor halogen, begitu masuk ke facelift kedua dia menggunakan proyektor HID xenon. Untuk yang masuk facelift kedua dia menggunakan teknologi LED, baik itu dengan low beamnya ataupun dengan high beamnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan auto high beam. Apa itu auto high beam? Auto high beam itu lampu jauhnya bisa menyesuaikan dengan kondisi jalanan. Contoh, misalkan teman-teman setel auto high beam, di depan ada mobil arah dari berlawanan, dia secara otomatis akan mematikan auto high beamnya. Teman-teman tidak payah mematikan auto high beamnya secara manual. Oke, di bawah juga sudah dilengkapi dengan LED DRL dan di sini juga ada lampu sen, tapi sayangnya lampu sen dia masih halogen. Di bawahnya dia ada headlamp washer yang bisa kita atur dari dalam, tapi dengan syarat lampu harus hidup. Kalau nggak hidup dia nggak akan nyala headlamp washernya. Di bawah dia ada corner sensor sebanyak 4 titik. Dan untuk grillnya, karena ini yang varian Black Edition, grill dia warna hitam dan ini bukan stiker ya, ini asli dari pabrikan. Ini versi yang limited tahun 2020. Dan untuk emblem Toyotanya seperti teman-teman lihat, dia tidak biasa. Dia grillnya menggunakan mika kaca karena di dalam ini dia ada adaptive cruise control. Dan Toyota Land Cruiser Prado ini sudah dilengkapi dengan driving assistant Toyota, yaitu disebut dengan Toyota Safety Sense. Jadi dia sudah ada pre-collision system atau rem otomatis. Dia ada line departure alert, dia bisa menjaga mobil tetap pada jalurnya. Jadi sehingga line departure alert dan dipadukan dengan adaptive cruise control, mobil ini bisa layaknya seperti semi autonomous. Meskipun kita masih harus menjaga-jaga setirnya. Untuk desain bumpernya seperti saya bilang tadi, ini berubah total dibandingkan dengan Land Cruiser yang versi pre-facelift ataupun yang versi faceliftnya. Untuk fog lamp dia sudah menggunakan LED, di mana yang versi facelift pertama dengan versi yang pre-facelift dia masih menggunakan halogen. Oke. Untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang sama dengan Land Cruiser Prado pada awal keluar, yaitu mesin 2700 cc 2 tier FE. Yes, ini mesin yang sama digunakan dengan Toyota Fortuner. Tapi pada sebenarnya mesin ini digunakan pada awalnya oleh Toyota Prado. Lalu mesin ini diturunkan ke Toyota Fortuner. Oke, untuk mesinnya sendiri berkapasitas 2700 cc, dual overhead camshaft dan memakai sistem kartu variabel elektronik dari Toyota, yaitu Dual VVTi. Kepanjangan dari VVTi adalah Variable Valve Timing Intelligent. Intelligent itu artinya dia katup variabel itu diatur secara elektronik, tidak diatur secara hidrolik lagi. Dan dia masih menggunakan multi-port injection, dia tidak menggunakan direct injection, sehingga dia masih bisa kita pakai bensin yang oktan rendah seperti Pertalite, dia masih bisa. Oke, untuk output tenaga dan torsinya sebesar 163 horsepower dan torsi 240 Nm. Torsi dan tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda. Yes, Land Cruiser selalu berpenggerak 4 wheel drive, tidak ada yang 2 wheel drive.
melalui transmisi 5 speed torque converter. Oke, oh ya, untuk jenis sistem 4-wheel drive-nya, dia menggunakan sistem 4-wheel drive yang full type, tidak menggunakan sistem 4-wheel drive yang part type seperti kebanyakan SUV leather frame yang di pasar di Indonesia. Oke, untuk ruang mesin pasti dia sudah dicat dan sudah sangat rapi juga. Untuk kap mesin dia sudah dicat dan sudah ada peredamnya, dan juga sudah hidrolik. Lanjut ke bagian samping. Untuk di bagian samping yang versi facelift ini tidak banyak perubahan dari versi yang pre-facelift sebelumnya. Dia hanya perbedaan hanya pada velg. Dia sekarang untuk varian yang versi facelift, dia menggunakan velg ring 19 dual tone dengan profil ban 265 dengan aspek rasio 65 radial 19. Untuk dari sisi samping itu aja sih perubahannya, hanya pada velg. Untuk sisanya tidak ada perubahan, masih sama saja. Masih ada akses passive keyless entry atau di Toyota disebut dengan smart key system. Untuk kuncinya dia seperti ini. Kebanyakan Toyota sih kuncinya seperti ini. Dia bisa lock, unlock, dan membuka bagasi ya, tapi hanya sebatas kunci dari bagasi. Oke, di bawah tetap masih ada footstep dan masih ada roof rail. Kita lanjut ke desain bagian belakang. Untuk perubahan desain di bagian belakang, ini perubahannya lebih minor lagi, tidak seperti di bagian depan yang mungkin perubahannya lebih banyak. Untuk di bagian belakang, perubahannya hanya sebatas di taillight-nya saja, yang desainnya dia sudah menggunakan LED sama seperti generasi sebelumnya, tapi hanya berubah di desainnya saja. Untuk lampu sen untuk lampu sen dia masih menggunakan halogen, tapi untuk lampu mundurnya, untuk yang versi facelift terakhir ini atau facelift keduanya, dia sudah menggunakan LED. Untuk sisanya masih sama aja dengan generasi yang sebelumnya. Paling hanya sensor parkir yang sudah rata bodi. Sensor parkir sama seperti sebelumnya, dia ada sebanyak 4 titik. Wiper dia masih sama diletakkan di bagian atas, dan kaca belakang ini masih bisa dibuka, masih sama seperti generasi sebelumnya. Untuk tombolnya dia di bagian sini. Dan yang unik dari Land Cruiser Prado ini, meskipun ban serep dia tidak diletakkan di pintu bagasi, tapi mekanisme pembukaan pintu bagasi belakangnya masih model ke samping. Padahal Toyota bisa mengubahnya model split tailgate, tapi Toyota tetap mempertahankan ini karena ini juga merupakan jadi ciri khas signature design dari Land Cruiser Prado dari generasi 120-nya. Oke, untuk bagasinya ya, Land Cruiser Prado untuk generasi 150 ini bagasi dia kurang lebih besarnya sama kayak Fortuner. Mungkin ini lebih besar sedikit. Posisi duduk di row keduanya, baik dari segi legroom dan headroomnya masih sama saja dengan Land Cruiser Prado yang versi pre-faceliftnya. Untuk menyalakan mesinnya tinggal injek rem dan tekan tombol engine start stop. Oke. Untuk dari segi desain dari dashboard, ini ada sedikit perubahan di faceliftnya. Ubahannya di mana? Di bagian center dash ini. Untuk sisanya masih sama-sama aja. Dari mulai kisi AC yang di bagian situ sama yang di sini masih sama di generasi sebelumnya. Palingan untuk perbedaannya di finishing di atas glove box ini. Kalau sebelumnya dia menggunakan finishingnya warna silver, sekarang dia menggunakan finishing wood panel. Dan di bawah masih sama-sama masih ada glove box yang soft opening, dan ini ada tambahan USB port dari head unit aftermarketnya. Oke, di sini dia ada dua buah kisi AC, dan untuk sistem infotainmentnya dia menggunakan sistem infotainment yang aftermarket. Untuk pengaturan AC masih sama seperti generasi sebelumnya, dan masih dual zone auto climate control, dan
dia bisa diatur mau pilih dual zone atau tidak dual zone. Begitu juga dengan pengaturan arah semburan, dia masih lengkap. Lanjut ke bagian bawah, di bagian center console box center dash ini dia ada tempat penyimpanan sama seperti versi sebelumnya, dan dia ada perbedaan sedikit di bagian sini karena dia ada bagian yang dilapisi kulit untuk menyangga paha supaya lebih nyaman. Mungkin di generasi sebelumnya karena nggak dilapisi dengan kulit, karena langsung dengan dengan panel plastik, mungkin dia agak keras dan mungkin berasa agak capek sedikit untuk perjalanan jauh. Tuh di bawah ini ada untuk tombol second start. Second start ini berfungsi untuk start dari gigi 2. Jadi ini berfungsi untuk pada saat ya mungkin jalanan licin atau pada saat off-road yang mungkin membutuhkan gear ratio yang lebih kasar. Teman-teman bisa pakai fitur start dari gigi 2 ini atau second start. Dan di sini masih ada transfer case sama seperti sebelumnya. Dia full time 4-wheel drive. Dia ada 4H lock. Ini untuk 4-wheel drive yang part time yang hanya boleh digunakan pada saat off-road. Kalau yang full time 4-wheel drive ini, dia full time 4-wheel drive-nya jenisnya bisa menyesuaikan di berbagai kondisi. Dia bisa digunakan di on-road begitu, dan dia bisa digunakan di off-road. Di sini dia ada tombol untuk electronic stability control-nya, traction control, dan hill start assist-nya. Di bawah dia ada dua buah cup holder dan bisa untuk nyimpan kunci. Transmisi dia masih menggunakan gate type, dan bedanya sekarang dia sudah ada Triptronic. Kalau yang versi sebelumnya dia tidak ada Triptronic. Lanjut di bagian sini dia ada ventilated seat dan heater seat. Kalau di sebelumnya dia tidak ada ventilated seat. Kalau yang untuk yang di versi facelift dia ada ventilated seat dan heater seat. Lanjut ke bagian belakang, dia ada power outlet 12 volt. Itu di tengah sini seperti biasa, dia ada armrest, dan di bawahnya dia ada laci penyimpanan atau glove box. Dia ada 2 level, yang di bagian atas yang untuk yang kecilnya, dan untuk yang di bagian bawah untuk yang gedenya. Hand grip model retract sama seperti di bagian belakang, dan dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampunya. Dan dia ada 2 buah lampu meskipun dia masih halogen, dan dia masih tetap ada sunroof. Dia bisa tilt, baik itu, dan slide. Di sini dia ada tuas untuk tuas headlamp. Headlamp dia sudah auto dan dia sudah dilengkapi dengan auto high beam seperti saya bilang tadi. Begitu juga dengan tuas untuk wiper, dia sudah auto dan lengkap dengan intermittent variabelnya yang bisa kita atur, dan bisa auto juga untuk interval waktunya. Oke, di bagian dia masih sama, dia menggunakan bahan soft touch. Sampai ke bagian armrest dia menggunakan bahan soft touch, dan di bagian sini dia ada ambient light. Bisa dilihat di situ dia ada ambient light yang warna biru. Dan di sini dia ada tombol untuk power window, dan power window dia sudah all auto. Di sini dia ada power door lock, window lock, dan untuk di bagian sini dia ada tombol engine start stop, pengaturan electric mirror, dan sudah auto folding juga. Dan di bawah sini dia ada tombol auto high beam dan headlamp washer-nya, dan di bawah dia ada tombol dimmernya. Untuk di bagian paling bawah dia ada untuk tuas untuk membuka kap mesin dan tangki bensin. Oke, untuk posisinya ya sama seperti Land Cruiser generasi sebelumnya. Dia sangat presisi karena pengaturan dia yang sangat fleksibel. Ya, lengkap tilt dan teleskopiknya. Sehingga ini sangat ergonomis untuk berbagai postur tubuh orang yang lebih tinggi. Dan begitu juga dengan pengaturan kursinya, dia sudah elektrik di kedua sisi, tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan memory seat. Instrumen clusternya dia masih full analog, tapi dia di tengah sudah ada MID, dan MID dia sudah yang model white dan sudah full color dan full TFT juga. Tidak seperti yang generasi sebelumnya yang masih belum full color. Oke, untuk menu-menunya
dia ada tab MS, tire pressure monitor, itu untuk memonitor tekanan angin di setiap ban. Dan di sini dia ada average fuel consumption atau rata-rata konsumsi BBM, dan dia ada average consumption setelah kita isi bensin, dan ada real time konsumsi BBM, dan dia juga ada hitungan average setelah kita reset dan average setelah kita isi bensin. Oke, tuh di sini dia ada menu-menu safety-nya, karena tadi seperti saya bilang dia sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, seperti dia sudah ada pre-collision system, dia sudah ada line departure alert, dan adaptive cruise control. Oh ya, tadi lupa saya bilang dia sudah ada dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert. Oke. Dan untuk menu-menu safety-nya kita bisa ngatur di sini. Kita mau hidupin, kita matikan, dan ini untuk tombol pre-collision systemnya ya, di ujung ini. Dan ini untuk seperti biasa ciri khas Toyota, untuk tombol cruise controlnya di steering column. Dan dia ada hand grip di bagian pilar A untuk membantu memudahkan kita akses keluar masuk. Dan untuk dari segi safety, saya bilang tadi dia ada electronic stability control, traction control, hill start assist, dan jelas untuk dari segi pengereman dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, EBA, serta dia sudah dilengkapi dengan 7 buah airbags. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Secara overall, Toyota Land Cruiser yang versi facelift terakhir ini ubahannya sangat positif sekali. Banyak ubahan-ubahan yang diimprove dari versi sebelumnya, dari baik itu dari sisi fitur safety-nya dan dari segi penampilan. Bagi teman-teman yang kepengen Land Cruiser-nya up to date, mungkin punya Land Cruiser yang generasi yang versi pre-facelift dan kepengen diupdate, teman-teman bisa mempertimbangkan Toyota Land Cruiser varian TX yang Black Edition yang ada di showroom otomotor ini. Bagi teman-teman yang suka dengan Toyota Land Cruiser Prado yang varian TX ini, bisa mengunjungi showroom kami yang beralamat di Jalan Limbung Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah Ibu. Oke, jangan lupa selalu taati protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Terima kasih Anda telah mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Bye-bye.